Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asraqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kepada pemirsa yang ada di rumah maupun di mana saja berada, maka kita semua selayaknya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk setiap waktu, setiap saat ya kita dengan bersyukur dalam hati kita, dalam lisan kita maupun dalam amal perbuatan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa bersyukur sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah yaitu fadhkuruni adzkurkum ya washkuruli wala takfurun. Dan ingatlah kalian kepadaku. Ya, ini aku akan ingat kepada kalian washkuruli dan bersyukurlah kalian kepadaku, yaitu kepada Allah, wala takfurun, janganlah kalian kufur. Maka kita selayaknya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Maka kalau kita tahu, kita sadar bahwasanya hamba-hamba Allah ya kebanyakan yang ada di dunia banyak yang kufur kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya sedikit sekali di antara mereka bersyukur kepadanya, menunjukkan bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala merintahkan pada kita untuk senantiasa bersyukur ya. Ada yang mereka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan terus-menerus. Ya, ada yang mereka kadang-kadang bermaksiat, kadang-kadang taat. Ya, ala kulli hal inilah realita yang ada di dunia. Maka kita semua saling mengingatkan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang yang mengikuti agama Islam dengan kafah, dan kita berusaha untuk istiqomah dalam beribadah dan istiqomah dalam menjauhi segala maksiat ya dan perbuatan dosa. Maka yang kemudian yang kedua yaitu kita bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya dan kepada orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya di atas manhaj yang benar. Dan untuk berkaitan dengan pembahasan di pagi hari ini yaitu terkait dengan takutnya para salaf terhadap fitnah wanita. Karena memang kita tahu bahwasanya Nabi sendiri ya sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan pada umatnya untuk takut kepada fitnah wanita ya, wattaqu dan takutlah kalian kepada dunia ya, wattaqun nisa, dan takutlah kalian kepada wanita ya, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Begitu pula kalau kita lihat ya dalam hadis yang lain, la tutbi'in nadhrah an-nadhrata fa innaka lakal ula wa laysat lakal akhirah. Ya fa inna laysat lakal ula wa laysat lakal akhirah. Ini dalam hadis yang riwayat Imam Abu Dawud ya, dan itu dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Nabi mengatakan, "Ya Ali, wahai Ali, janganlah engkau ikuti pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua." Ya, artinya ketika dia melihat dari pandangan pertama langsung ditundukkan dan jangan ikuti lagi dengan pandangan kedua, karena bagi engkau hanya boleh di pandangan yang pertama, walaisat lakal akhirah, tapi tidak boleh untuk pandangan berikutnya. Nah, ini juga karena memang perintah untuk apa untuk menghindari dari
godaan-godaan atau fitnah wanita, yang mana itu bisa menggoda hati manusia dan menggoda ya, apa saja yang, terutama untuk para laki-laki. Dan terkait dengan para salaf, ya sesuai dengan tema, para salaf terhadap fitnah wanita, mereka sangat takut ya, dan itu diungkapkan di dalam perkataan-perkataan mereka dan diabadikan di dalam kitab-kitab para ulama. Yang kita lihat contohnya seperti dalam Syiar A'lamin Nubala ya. Syiar A'lamin Nubala itu jilid 4 halaman 241 yang ini dinukil dari seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Al-Musayyib ya. Sa'id bin Al-Musayyib ya, termasuk seorang tabi'in yang dia ahli hadis dan juga termasuk ahli tafsir dan yang lainnya. Nah, beliau mengatakan, "Ma khiftu ala nafsi syai'an makhafatan nisa." Aku tidak merasa takut terhadap sesuatu apapun yang ada pada diriku, terhadap sesuatu apapun eee, afwan ya, aku tidak merasa takut terhadap sesuatu apapun pada diriku, seperti takutnya aku terhadap godaan wanita. Lalu ya, si murid-murid beliau bertanya, "Wahai sang guru," ya, "wahai Abu Muhammad." Abu Muhammad ini kunyahnya yaitu Sa'id bin Musayyib. "Wahai Abu Muhammad," yaitu guru, "orang seperti Anda memang sudah tidak menginginkan kepada wanita." Yang menunjukkan bahwasanya saat itu Sa'id bin Musayyib, usia beliau sudah tua, kalau tidak salah memang disebutkan dalam keterangan yang lain sekitar usia 80-an, ya. Dan maka dari situ para muridnya juga mengatakan ya, untuk Anda ini, seperti Anda, sudah tidak menginginkan terhadap wanita. Nah, keinginan terhadap wanita juga sudah tidak terlalu ingin. Begitu pula sebaliknya, wala turiduhu an-nisa dan para wanita muda, itu juga tidak ada yang mau pada Anda, ya, karena memang sudah tua. Tapi beliau mengatakan, "Huwa ma aqulu lakum wa kana syaihun kabiran a'mash." Ya, maka beliau, itu sang guru menjawab, "Inilah yang aku maksudkan terhadap kalian." Ya, disebutkan bahwasanya wa kana syaihun kabiron dan beliau saat itu sudah tua renta ya, kabiron a'mash, bahkan beliau pandangannya sudah mulai rabun ya. Jadi di sini si guru tersebut memang tidak diingkari bahwasanya beliau sudah tidak menginginkan terhadap wanita karena usianya sudah sesepuh itu. Begitu pula para wanita juga sudah tidak menginginkan kepada beliau, ya, para wanita muda tentunya. Tapi meskipun demikian, beliau masih ada rasa khawatir terhadap fitnah wanita, ya, terhadap fitnah wanita. Meskipun berbeda kalau dengan laki-laki yang muda, ya, tentunya khawatirnya justru jauh lebih tinggi tentunya. Ya, berbanding dengan orang yang sudah tua renta. Namun meskipun demikian, orang yang sudah tua pun juga masih ada rasa khawatir. Kemudian disebutkan ulama salaf yang lain, yaitu Ibnu Mihran, ya, Ibnu Mihran. Rahimahullah, beliau mengatakan, li'an utumina ala baiti mal ahabbu ilayya min an utumina ala imro'ah. Yang beliau mengatakan, "Aku diberi amanah untuk menjaga baitul mal, itu lebih baik, lebih aku sukai daripada aku diberi amanah untuk menjaga seorang wanita." Ya, ini kata beliau dan ini juga atau perkataan beliau ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala jilid 5 halaman 77. Ya, yang kesimpulannya di sini, ya, beliau yaitu Ibnu Mihran, diberi amanah untuk menjaga harta Baitul Mal. Kita tahu harta Baitul Mal itu harta negara yang jumlahnya sangat besar, bahkan sangat rentan ya kalau dikorupsi ya, itu sangat rentan sekali karena begitu banyak uangnya. Itu saja beliau kalau disuruh untuk menjaga Baitul Mal lebih beliau pilih ya. Kalau ada pilihan suruh jaga Baitul Mal yang fitnah dunianya begitu besar ya, rawan untuk diambil, dicuri ya. Atau memilih yang kedua itu menjaga satu orang wanita, yang bukan mahram tentunya. Maka beliau lebih memilih untuk menjaga Baitul Mal.
ya, baitul mal, harta negara. Itu yang beliau pilih daripada beliau diberi amanah untuk menjaga seorang wanita. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya fitnah fitnah wanita itu ya sangat besar. Yang ketiga, yaitu perkataan dari Atha. Atha ini termasuk murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Atha Ibnu Abi Rabbah, dan beliau seorang tabi'in, bahkan termasuk seorang kibarut tabi'in. Atha mengatakan, "Lau i'tamantu ala baiti mal aminan wala amana nafsi ala amati syauha." Qultu ayil Imam Adz-Dzahabi yani sadaqa rahimahullah. Nah, Atha Ibnu Abi Rabbah, beliau pernah berkata, "Kalau seandainya aku diberi amanah untuk menjaga harta Baitul Mal, harta negara, ya Baitul Mal, tentu aku lebih bisa dipercaya." Ya, beliau masalah fitnah harta, beliau tidak menginginkannya, karena beliau termasuk ulama besar, beliau pecinta ilmu, ya, dan beliau juga ya sudah biasa hidup sederhana, ya, tidak cintai harta yang berlebihan. Ya, kalau diberi amanah dari harta yang besar dan beliau lebih amanah gitu, tuh beliau lebih mau ya kalau dikasih kepercayaan untuk menjaga harta Baitul Mal. Tapi, beliau mengatakan, "Aku tidak bisa amanah ya kalau dikasih amanah untuk menjaga terhadap seorang wanita. Ini tidak bisa amanah terhadap diriku." Bahkan disebutkan, "Ala amati syauha." Meskipun itu seorang wanita ya dari hamba sahaya, yang buruk rupanya, yang buruk rupanya. Ini siapa? Atha Ibnu Abi Rabbah, ya. Kalau dikasih pilihan sama seperti ulama sebelumnya, yaitu Ibnu Mihran, tidak mau kalau disuruh untuk, menjaga seorang wanita. Dan perkataan Atha Ibnu Abi Rabbah ini disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala jilid 5 halaman 87. Maka dari situ kaum muslimin wal muslimat a'azzani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia, ya tentunya yang masih muda atau yang sudah tua yang memang normalnya memiliki syahwat yang normal lah ya. Maka di sini jelas diperintahkan untuk mereka untuk berhati-hati dan khawatir terhadap fitnah wanita, ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ulaika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Ya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, ini berarti kepada laki-laki, supaya mereka yaitu menundukkan pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka, dzalika azka lahum, dan itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Ya, sesungguhnya Allah itu khabirun bima yasnaun. Ya, Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat. Adapun kalau memang ada laki-laki yang mungkin termasuk bagian yang dikecualikan, maka hal itu jumlahnya juga sangat sedikit, ya, jumlahnya sangat sedikit. Artinya kalau yang dikecualikan ini memang benar-benar aman dari fitnah itu, tapi ya jumlahnya tidak banyak. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat ke-31 di surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bahwasanya awittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Ya, ada di antara laki-laki, ya mereka itu tabi'ina, yang mengikuti manusia, ghairi ulil irbah, yang dia sudah tidak ada kecondongan syahwat lagi terhadap wanita, ya, itu dari laki-laki. Ya tentu kalau di sini sedikitlah jumlahnya daripada laki-laki secara umum. Dan para ulama ada yang menyebutkan ghairu ulil irbah, ya, pengecualian yang mereka itu mungkin bisa dianggap aman dari fitnah sehingga wanita boleh dia menampakkan, eee, aurat lengan atau mata kaki ke bawah. Ya ini hanya sedikit di antaranya yang disebutkan seperti Mu'adz
dhihniyan, ya seperti orang yang gila misalkan, ya gila tapi dia memang tidak memiliki syahwat ya, dan dia di hadapan wanita sama saja dengan tidak ada, maka di sini baru dibolehkan, ya. Sama seperti wanita di hadapan mahram, ya, atau seperti yang disebutkan al-mu'tuh ya, seperti laki-laki yang, apa, laki-laki yang idiot misalkan, idiotnya parah ya, dan kalau misalkan laki-laki tersebut masih memiliki condong pada wanita, maka tetap diperintahkan untuk menutupi seluruhnya, ya, aurat. Tapi kalau memang dia sudah tidak ada kecondongan terhadap wanita, ya, dan tidak membahayakan sama sekali, maka hal itu dibolehkan, menampakkan perhiasan, ya, tetap dia memakai pakaian, ya, tapi dengan, pakaian seperti di hadapan, laki-laki yang mahram. Ini hanya pengecualian yang disebutkan di dalam surah An-Nur ayat 31, ya, dan termasuk, yang semisalnya, yang semisal ini, ya. Seperti laki-laki yang sudah sangat terlalu tua, ya mungkin ada sebagian orang yang sudah pikun. Nah, pikun itu juga kalau memang dia karena sudah otaknya kembali lagi kepada anak-anak, ya. Kalau dia masih ada rasa suka dan condong terhadap wanita, maka dia seperti laki-laki yang lain, ya. Jadi harus memakai pakaian yang tertutup seluruhnya. Tapi kalau memang laki-laki yang sudah terlalu tua dan memang pikun misalkan dan dia sudah tidak ada condong, tidak membahayakan sama sekali terhadap wanita, siapapun yang datang ternyata nggak ada respect ya, nggak ada apa-apa, maka orang seperti itu bagian dari ghairu ulil irbah, ya, bagian dari laki-laki yang memang sudah Allah cabut, nafsu syahwatnya itu sudah Allah cabut dari sananya, ya. Itu hanya pengecualian dari hal tersebut, ya. Dan juga mungkin ada sebagian laki-laki yang seperti itu. Tapi secara umum ya baik tua maupun muda itu rata-rata ya yang mereka masih memiliki aktif ya dalam sisi syahwat atau biologis, maka dia diperintahkan untuk menundukkan pandangan mata karena fitnah wanita itu ya sangat besar ya. Itu sangat besar. Bahkan sampai-sampai yang kita sebutkan, sebagian ulama tadi seperti Ibnu Mihran, begitu pula Atha, bahkan yang sudah tua renta saja seperti, Sa'id bin Musayyib, itu juga sama, beliau juga masih ada rasa khawatir terhadap, fitnah wanita. Padahal beliau sendiri sudah nggak dikatakan oleh muridnya, sudah nggak suka sama wanita, bahkan begitu pula yang wanita juga nggak ada yang suka pada dia, karena sudah 80-an ke atas ya, sudah terlalu tua. Ya mungkin dari sisi biologis juga sudah berkurang, tapi meskipun berkurang masih, ya, masih ada rasa khawatir. Berarti kalau kita-kita yang masih muda tentunya jauh lebih khawatir lagi tentunya, ya, jauh lebih khawatir lagi. Dan ini yang bisa kami sampaikan ya terkait dengan takutnya para salaf terhadap fitnah wanita. Karena kita tahu bahwasanya zina ya, itu ada yang, mendekati zina seperti zina mata, zina zina telinga, zina mulut ya dengan berbicara, ini juga kita harus menjauhinya, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah engkau mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu termasuk, perbuatan yang keji dan termasuk jalan yang buruk, ya. Maka, jangankan berzina, mendekati zina saja tidak boleh, ya, mendekati zina itu tidak boleh. Nah itu itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, baik yang kami sampaikan ya, pemateri maupun kepada jamaah sekalian dalam tausiah singkat di pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.